Shalom, jumpa lagi. Mari kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini perdengarkanlah kepada setiap kami kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dipuaskan, kami diajar untuk boleh mengenal dan mengerti lebih dalam lagi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan sebuah koleksi. Kita semua orang pasti punya hobi, ya kan? Pasti punya macam-macam lah. Ya, kebetulan saya sama istri punya hobi ya beda-beda, tapi agak menarik, ada sambungannya. Nah, saya mau tunjukin dulu satu contoh ya hobi ya. Nah, kalau dilihat nanti seperti ini. Saya pikir cukup jarang hari ini ada orang yang masih punya koleksi uang 50.000 tahun 93, gambar ini almarhum Presiden Soeharto, edisi khusus. Ini dari bentuknya plastik ya. Ini seperti ini bentuknya. Dan kemudian saya mau tunjukkan satu lagi nih. Ini juga punya nilai histori yang luar biasa. Ini uang 10.000, tapi udah lama, tahun 1979 ya. Nah, ini punya histori tersendiri. Jadi ini adalah uang peninggalan orang tua, tepatnya orang tua saya, papa saya. Di dompetnya cuma ini doang. Waktu dia meninggal dunia, ini hartanya satu-satunya. Jadi saya masih pegang sampai hari ini. Oke, yang berikutnya ini juga saya pikir cukup jarang yang punya. Saya tunjukkan uang 10.000. Tapi yang aneh dari 10.000 ini apa? Yaitu pertama, ini adalah produk yang asli tapi cacat produksi. Nah, ditulis di sini kan adalah Pak Sultan Mahmud Baharudin. Tapi yang menarik, gambar wajahnya hilang sebagian ya. Lalu kemudian tertulis 10.000, S-nya hilang, huruf S-nya. Jadi ini produk cacat tapi asli original. Nah, lalu kemudian saya mau tunjukkan satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini uang kan menarik ya, dari plastik ini kertasnya, tapi dia berwarna-warni. Ya, uangnya bagus. Ini uang dari Hong Kong ya, Hong Kong dolar. Nah, mungkin ada satu lagi yang saya mau tunjukkan, barangkali juga jarang dimiliki hari ini meskipun kita tinggal di Indonesia. Nah, ini uang koin, uang 10 rupiah. Kita kasih tempat yang khusus karena ini kecil sekali jadi bisa hilang ya. Nah, semua orang punya hobi, termasuk isi saya tuh. Kalau hobi dia dulu, kalau kita masih ingat zaman dulu masih telepon di luar sana kan ada telepon yang kartu ya itu di plastik. Nah, itu kalau kita telepon sekian lama, lalu nanti dia ada satu bolong, udah sekian menit gitu ya sampai habis. Nah, itu banyak koleksinya, ada flora fauna Indonesia, bagus-bagus sekali. Kita sampai nguber-nguber tuh ke beberapa daerah ya, nah, termasuk di Pasar Baru. Kita tukeran cari yang baru. Nah, itu hobi. Termasuk juga ada perangko. Nah, saya juga nggak tahu kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkan rekaman ini pernah nggak punya perangko? Perangkonya foto diri sendiri. Itu masih berlaku dan bisa dikirim kemana saja. Ya, jadi saya pernah punya edisi foto wajah sendiri kira-kira. Jadi pergi ke kantor pos, lalu minta difoto, lalu jadilah perangko waktu itu senilai 1.000 ya, 1.000 untuk kita kirim pos. Nah, macam-macam. Itu adalah bentuk hobi hari ini. Banyak orang punya hobi, punya koleksi mobil, motor, mainan dan segala macam. Nah, apa sih yang kita mau sangkut pautkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang saya ingin sampaikan begini. Hari ini tanpa kita sadari banyak loh orang yang punya hobi koleksinya dosa. Nah, ini menarik banget. Nah, apakah kalau kita punya tadi koleksi, ada satu koleksi yang memang bermanfaat pada suatu hari. Ya, ada nilainya, ada nilai seninya. Tapi koleksi dosa itu lain perkara. Ini nggak ada manis-manisnya. Ini sangat dibenci Tuhan. Nah, kita mau lihat apa sih yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yuk kita baca dulu dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sakit hati dan kepahitan. Berapa banyak hari ini orang menyimpan sakit hati? Saya menerima dalam beberapa saat terakhir yang menarik, yang mungkin lagi cukup fenomenal adalah bagaimana ada sebuah rekaman video
yang disampaikan seorang pengusaha wanita yang meninggal dunia loncat dari apartemen sambil menggendong anak bayinya. Nah, ditinggal oleh suaminya. Terlepas bagaimana cerita latar belakang kita tidak tahu persis, tetapi hari ini kalau kita melihat selama 2020 sampai awal 2021, segala perkara bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya. Kegeraman, sakit hati, stres, kepahitan, akhirnya membuat orang akhirnya berpikir dia perlu melakukan suatu tindakan yang sangat ekstrim, yang bukan tidak mungkin itu malah merugikan dirinya atau keluarganya. Tetapi yang sangat menarik hari ini, ada begitu banyak orang di luar sana yang merasa kepahitan, sakit hati. Nah, kalau kita bicara sakit hati, siapa sih yang nggak pernah merasa sakit hati? Saya mengalami, iya tentu. Saya percaya kita semua pernah mengalami sakit hati. Nah, sakit hati itu kalau kita runut gitu, sumbernya ada dua. Yang pertama, itu hanya ada di perasaan kita. Kita merasa dijolimin, kita merasa disakitin. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Saya ambil contoh begini. Kita kalau dulu masih ibadah offline ya, kita di depan ada penerima tamu gitu ya. Kita jabatan tangan gitu. Atau kita ketemu Pak Pendeta atau ketemu majelis atau penatua, kita salam shalom, selamat pagi dan sebagainya. Nah, bisa saja satu kejadian di mana ketika kita datang, seperti kita berhadap-hadapan gitu, tapi dicuekin, kelewatan, kira-kira begitu ya. Bukan nggak mungkin, itu sering kali terjadi. Nah, ketika kita merasa kok begitu, atau kita disalamin tapi nggak ada ucapan yang keluar dari mulut Pak Pendeta, atau cuman shalom, cuma begitu aja. Kita nggak pernah tahu momen itu kenapa beliau melakukan hal itu. Lalu kita bawa perasaan, waduh, Pak Pendeta apa gara-gara minggu lalu ya, dan lain sebagainya. Itu prasangka. Belum tentu benar, tapi kita sudah merasa seperti itu. Atau ketika kita ketemu dengan teman kita udah lama ketemu, yang tadinya kita berpikir bisa cepika-cepiki, ngobrol, tapi sekarang dingin kesannya. Perasaan kita. Mungkin saja hari ini kita tidak tahu ketika ketemu dia sedang lagi ada masalah, misalnya di rumah, ada masalah di keluarga, ada masalah dengan anak-anak, ada masalah mungkin dengan bisnisnya, atau hal yang lain. Tapi itu sumber yang pertama. Kalau yang kedua adalah sumber benar-benar disakitin. Betul-betul kita mengalami diperlakukan buruk, dibully, sehingga kita akhirnya sakit hati. Ya, saya pernah ngalamin ketika saya bekerja dulu ya, karena hanya masalah kue sepotong saja itu jadi sakit hati gitu, karena kita salah memposisikan situasi pada waktu itu. Bukankah hari ini kita juga banyak mengalami hal demikian? Nah, hari ini kalau kita sangkutkan dengan hobi, nah tadi saya katakan di awal, kita tanpa kita sadar hari ini kita hobi ngumpulin dosa. Ini bukan sesuatu yang baik. Kalau kita kumpulin sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah kok dikit-dikit, kira-kira gitu ya. Jadi dosa tuh lama-lama kalau sedikit-sedikit numpuk tuh. Ya, itu mengapa kita setiap hari ketika sebelum kita meletakkan kepala kita beristirahat, kita datang sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku sudah menyakiti orang lain. Sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dalam firman, dia bentuk mengasihi kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia mengasihi kita dan mengampuni segala dosa kita kalau kita menyampaikan dan kita minta ampun sama Tuhan. Hari ini kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, kekecewaan, kita merasa tidak diterima, kita merasa gusar, kita merasa geram, kita merasa sinis, akhirnya kita menjadi mudah tersinggung. Sedikit-sedikit kita akhirnya merasa emosi dan berprasangka buruk kepada orang di sekitar kita. Apakah Tuhan senang atau melihat kita kondisi seperti ini dia merasa senang? Tentu saja tidak. Nah, oleh karena itu kita perlu membuangnya. Kalau kita membaca firman Tuhan sekali lagi, Efesus 4 pasal yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Itu yang Tuhan rindukan dari kita hari ini ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. 2020-2021, kalau kita misalnya bertemu dengan keluarga hari ini, mungkin saja kita terbatas, kita tidak diterima. Nah, mungkin sebentar lagi ada, kalau dari keluarga, misalnya dari budaya Chinese gitu ya, itu pasti sebentar lagi merayakan tahun baru Cina. Nah, bukan tidak mungkin pada saat kita
biasanya sepanjang tahun kita datang ke rumah keluarga, hari ini kita tidak melakukan. Atau kita bilang, saat ini kita datang ya, jangan deh. Kenapa? Hari ini banyak fakta menunjukkan bahwa orang-orang, bahkan sahabat baik saya, belum lama ini dia menerima temannya datang ke rumah, hanya selisih beberapa hari dia terkena COVID. Karena ternyata terpapar oleh COVID-19. Hari ini kita perlu menjaga jarak, jaga diri dengan baik-baik dengan situasi, kondisi seperti ini. Nah, bagaimana suasana hati kita hari ini? Bukankah kita sebaiknya meletakkan hati kita menerima kasih? Jadi hati kita itu harusnya dipenuhi dengan kasihnya Kristus. Mengenal kasih Tuhan, itu yang Tuhan rindukan. Bukan dipenuhi dengan segala macam sampah yang Tuhan tidak inginkan hari ini. Dan hari ini ada begitu banyak orang di luar sana kepahitan. Tapi Tuhan rindu hari ini kita membuang supaya Tuhan mengisi dengan kasih-Nya. Maka itu dalam ayat yang kedua, ayat 30 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saya teringat sekali sebuah kisah, ya ini kesaksian dari seorang hamba Tuhan besar ya. Saya dulu salah satu hamba Tuhan yang saya favorit waktu itu karena saya melihat dia seorang figur yang tidak mengenal Tuhan, ya, dari keluarga yang taat, lalu kemudian Tuhan panggil dia, Tuhan tangkap dia, dan akhirnya dia oleh karena imannya percaya kepada Kristus, akhirnya dia dijebloskan ke penjara, ya. Nah, dalam satu kesaksiannya, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan, dan saya percaya ini banyak hal yang terjadi dan kita alami, tapi sangat menarik sekali. Dia menyampaikan bahwa ketika menikah sepasang suami istri, mereka sudah menikah cukup lama, akhirnya ketika ada kesempatan bertamu gitu ke rumah jemaatnya, lalu ketika sang istri melihat ada Pak Pendeta datang menyambut suami istri, dan suami hanya bilang, "Ma," gitu ya. Lalu tiba-tiba nggak lama mamanya masuk ke dalam, istrinya masuk ke dalam dan mengambil kopi dan pisang goreng. Nah, ketika sambil ngobrol-ngobrol kopinya habis. Lalu Pak Pendeta cuma, "Ma," gitu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Justru istri berkata, "Kenapa Pendeta jangan genit?" Kira-kira begitu ya. Nah, yang saya maksud dari kisah ini adalah sederhananya begini. Kalau hari ini kita begitu dekat sama Tuhan, maka kita tidak ada waktu lagi mengisi hati kita dengan hal-hal kegeraman, kepahitan, dan sakit hati. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan, kita intim sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, maka hati kita dipenuhi dengan kasih. Maka ketika kita melihat orang lain yang ngejolimin kita, orang yang ngebully kita udah lama, atau orang yang pernah melontarkan kata-kata menyakiti hati kita, hari ini kita berkata kita bisa mengampuni dia. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Bagaimana kita bisa mengabarkan kabar baik buat orang lain sebenarnya kita tidak kenal mereka? Tapi kasih Kristus yang luar biasa itu, dia tidak menuntut apa-apa. Kasih yang sempurna yang daripada Tuhan, itulah yang akhirnya menyelamatkan kita hari ini, engkau dan saya. Dan kasih yang sama kalau kita memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan memperlakukan kita hari ini, tanpa syarat. Dan ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka kita bisa mengimpretasikan kasihnya Tuhan itu kepada orang lain di sekitar kita. Sehingga orang berkata kita sangat berbeda karena kita memiliki kasih Kristus. Ini hari ini kita harus ingat baik-baik. Akar pahit, kepahitan, kegeraman, kemarahan itu akan menggebosi iman kita, hati kita dan pikiran kita. Akhirnya kita tidak lagi memiliki pemikiran yang positif. Bagaimana hari ini kita menghidupi kerohanian kita? Akankah kita penuhi hati kita dengan kasih atau justru sebaliknya? Kita justru dipenuhi dengan hobi ngumpulin dosa. Tuhan merindukan hari ini kita sama-sama kembali kepada Dia. Penuhi hati kita, penuhi pikiran kita dengan kasih Kristus. Tuhan rindu supaya kita hari-hari ini menjadi terang dan garam dunia. Dimanapun kita berada hari ini. Kalau kita aktif dalam sosial media, mari kita selipkan di dalam sosial media kita pesan-pesan yang positif. Berikan kesaksian-kesaksian yang positif. Ketika kita aktif juga mungkin di Instagram, di Twitter, marilah ketika kita bertegur sapa atau ketika berdiskusi, gunakanlah bahasa yang baik.
bahasa yang membangun. Itulah yang membedakan kasih Kristus, membedakan kita anak-anak Tuhan dengan orang lain. Ketika orang lain mengedepankan emosinya, egonya, kita mengedepankan kasih Kristus. Oleh karena itu yang Tuhan rindukan hari ini dalam mengiring Dia. Mari sama-sama kita buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Lebih baik kita mengisi hati kita dengan kasih, mengasihi satu dengan yang lain supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Maukah saudara hari ini merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan? Di momen-momen yang sulit ini, saya percaya banyak orang merindukan dan mau tahu lebih jauh sumber kasih, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pakailah media hari ini sedang zamannya zaman digital. Pakai kesempatan ini, bagikan begitu banyak kesempatan firman Tuhan, bagikan hal-hal yang positif, bagikan setiap renungan-renungan yang saudara dapatkan buat banyak orang di luar sana. Mungkin hari ini mereka sedang membutuhkan untuk menguatkan kerohanian mereka. Mereka sedang terpuruk, mereka lagi bersedih. Mereka hari ini menghadapi bencana alam. Mereka hari ini tidak punya rumah karena kemarin terkena gempa. Mungkin mereka untuk makan saja lagi kesulitan hari ini. Mungkin mereka sedang banjir hari ini, rumah mereka habis harta bendanya. Saudara, Tuhan panggil engkau dan saya hari ini untuk membagikan kasih Kristus. Sudahkah dan maukah saudara untuk terlibat lebih dalam lagi membagikan kasih Kristus? Itulah Tuhan rindukan hari ini dari kita semua. Sekali lagi, buang jauh-jauh segala sakit hati, akar kegeraman, fitnah, pertikaian. Dan mari sama-sama kita penuhi hati kita dengan kasih Kristus, kasih yang sejati, yang mampu menyelamatkan banyak orang di luar sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lewat renungan singkat ini, diberkatilah siapa saja dan semua orang yang mendengarkan rekaman ini, dan bagikan sebanyak mungkin saudara kenal supaya setiap orang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, ditangkap Tuhan. Sehingga dengan demikian suatu hari ketika masa dunia ini sudah berakhir, kita bertemu muka dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa baik. Tuhan Yesus memberkati setiap orang, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh merenungkan bahwa seringkali hati kami, pikiran kami dipengaruhi dan diisi dengan hal-hal yang negatif. Tuhan tolong kami belajar kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh membuang semua sumber dosa. Tuhan, kami rindu hari-hari ini kami diisi dengan kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari ini. Kami belajar juga untuk selalu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam segala musim hidup kami, dalam kesulitan dalam masa pandemi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sekalian. Terus berdoa untuk siapa saja, termasuk juga seluruh jemaat Tuhan di GKRI Kasih Karunia dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan. Jika mereka saat ini sedang dalam kondisi lemah, tubuh lemah fisik, Tuhan lawat, Tuhan tolong. Kalau mereka sedang membutuhkan pertolongan untuk pekerjaan, Tuhan juga yang membuka jalan. Kalau sedang hari ini dalam kesulitan, ada komunikasi yang tidak baik atau berjalan tidak baik dengan keluarga, dengan sahabat, Tuhan juga memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.